Kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan McDonald. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nicholas Sukradita. Nama saya Raka Sajid Praswara. Nama saya Christopher Evan Ligi Prayudi. Nama saya Fernando Sebastian. Nama saya Stanislaus Branginti. Selamat menyaksikan. Sejarah dari McDonald. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Awalnya, mereka membuka restoran bernama McDonald's Barbecue yang kemudian berevolusi menjadi restoran cepat saji yang berfokus pada burger dan kentang goreng. Pada tahun 1955, Ray Kroc bergabung dengan McDonald dan memperluas bisnis secara global dengan membuka waralaba di berbagai negara. Kini, McDonald adalah salah satu jaringan restoran cepat saji yang terbesar di dunia. Kemudian untuk pendirinya, Richard dan Maurice McDonald adalah pendiri awal dari McDonald. Kemudian, Ray Kroc menjadi figur kunci yang mengubah McDonald menjadi jaringan global. Di Indonesia sendiri, McDonald dioperasikan oleh PT Rexom National Food sebagai pemegang lisensi. Kemudian, untuk bisnis yang dijalankannya sendiri, McDonald menjalankan bisnis restoran cepat saji yang menawarkan berbagai produk, mulai dari makanan dan minuman, termasuk burger, ayam goreng, kentang goreng, minuman soda, kopi, serta produk-produk lainnya. Mereka juga memiliki menu yang disesuaikan dengan kebudayaan dan selera dari berbagai negara sendiri. Mereka juga menyediakan layanan drive-thru, McDelivery atau pengiriman online, dan juga McCafe di beberapa gerai tertentu. Struktur organisasi. Nah, yang pertama ada level korporat. Yang pertama ada CEO atau Presiden Direktur. Yang kedua ada Chief Financial Officer. Yang ketiga ada Chief atau Operating Officer. Yang keempat ada Chief atau Marketing Officer. Yang kelima ada Chief Human Resource Officer. Yang terakhir ada Chief Technology Officer. Nah, yang kedua ada level operasional. Yang pertama ada Departemen Operasional, Restaurant Operation Manager, Area Supervisor, Store Manager, Shift Manager, Crew Member. Nah, yang kedua ada Departemen Supply Chain, Supply Chain Director, Logistic Manager, Inventory Control Manager, Quality Assurance Team. Nah, yang ketiga ada Departemen Marketing, Marketing Director, Brand Manager, Digital Marketing Manager, Customer Relation Manager. Nah, yang keempat ada Departemen HR Director, Trading Manager, Requirement Manager, Employee Relation Manager. Nah, yang kelima ada Departemen IT Director, System Administrator, Network Security Manager. Dan yang terakhir ada Application Development Team. Deskriptif atau proses bisnis dan ruang lingkup dari sistem yang akan dibangun. 1. Pengadaan bahan baku. McDonald bekerjasama dengan pemasok lokal dan internasional untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi. Standarisasi bahan baku untuk menjaga konsistensi rasa di seluruh gerai. Implementasi sistem rantai pasokan yang efisien untuk meminimalkan pemborosan dan menjaga kesegaran bahan. 2. Manajemen inventaris. Penggunaan sistem inventaris terintegrasi untuk memantau stok secara real time. Penerapan metode just in time atau JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan kesegaran bahan. Peramalan permintaan menggunakan data historis dan tren pasar untuk optimalisasi stok. Ketiga, penyiapan menu. Pertama, standarisasi proses penyiapan makanan untuk menjaga konsistensi kualitas. Penggunaan peralatan khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyajian. Pelatihan karyawan secara berkala untuk memastikan terhadap standar penyiapan makanan. Keempat, layanan pelanggan. Menyediakan berbagai opsi pemesanan, counter, drive-thru, kios, self-service, dan aplikasi mobile. Implementasi sistem antrian yang efisien untuk meminimalkan waktu tunggu. Pelatihan karyawan dalam hal layanan, pelanggan, dan penanganan keluhan. Kelima, ada manajemen kualitas. Penerapan standar HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points untuk keamanan pangan. Inspeksi rutin terhadap kebersihan dan kualitas makanan. Sistem umpan balik pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, ada pemasaran dan promosi. Pengembangan menu lokal untuk menyesuaikan dengan selera pasar Indonesia.
pelaksanaan kampanye promosi nasional dan lokal, pengelolaan program loyalitas pelanggan melalui aplikasi mobile. Yang ketujuh ada manajemen keuangan. Sistem POS atau Point of Sale terintegrasi untuk pencatatan transaksi, analisis kinerja keuangan per gerai dan secara nasional. Pelaporan keuangan reguler ke kantor pusat global. Yang ke-8 ada pengembangan sumber daya manusia, program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, sistem manajemen kinerja untuk evaluasi dan promosi karyawan, implementasi kebijakan ketenaga kerjaan yang sesuai dengan regulasi lokal dan standar global McDonald. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai ruang lingkup McDonald Indonesia. Yang pertama, operasional restoran. Pengelolaan ratusan gerai di seluruh Indonesia. Yang kedua, standarisasi operasional di semua gerai, menjaga konsistensi. Yang ketiga, adaptif terhadap preferensi lokal sambil mempertahankan standar global. Yang kedua adalah manajemen rantai pasokan, kerjasama dengan pasokan lokal dan internasional, pengelolaan gudang dan distribusi bahan ke seluruh gerai, dan yang terakhir mengoptimalisasi rute distribusi untuk efisiensi, biaya, dan waktu. Yang ketiga ada pengembangan menu. Yang pertama itu ada riset, pengembangan menu yang sesuai dengan selera lokal. Selanjutnya ada pengimplementasian musim dan promosi khusus, dan yang terakhir itu adalah kolaborasi dengan tim R&D global untuk inovasi produk. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi, implementasi, pos, dan manajemen restorasi terintegritas. Selanjutnya itu ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile untuk pemasaran dan program loyalitas. Dan yang terakhir ada integrasi teknologi baru seperti kios, self-service, dan sistem pemasaran digital. Yang kelima ada pemasaran dan branding. Itu meliputi pelaksanaan strategis pemasaran nasional yang selaras dengan guideline global, pengelolaan media sosial dan kampanye digital, dan yang terakhir itu kerjasama dengan influencer dan selebritis lokal untuk melakukan promosi. Yang keenam ada tanggung jawab sosial perusahaan. Program McDonald dengan House Charity Indonesia, terus juga ada inisiatif keberlanjutan lingkungan seperti mengurangi plastik sekali pakai, dan yang terakhir ada kelibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas lokal. Yang ketujuh ada kepatuhan dan regulasi. McDonald memastikan kepatuhan terhadap regulasi pangan dan kesejahteraan Indonesia. Yang selanjutnya ada implementasi standar keamanan pangan global McDonald. Dan yang terakhir pengelolaan lisensi dan perizinan untuk operasi di Indonesia. Yang kedelapan ada ekspansi bisnis, perencanaan dan pelaksanaan pembukaan gerai baru, analisa pasar untuk identifikasi lokal potensial, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja gerai dan optimasi jaringan restoran. Dengan ruang lingkup yang luas ini, McDonald Indonesia beroperasi sebagai entitas bisnis yang kompleks, menggabungkan standar global dan adaptif lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia yang dinamis. Problem statement kronologis. Yang pertama itu manajemen inventory, yaitu kesulitan dalam melacak stok real time di seluruh gerai. Yang kedua itu potensi pemborosan bahan baku karena peramaian permintaan yang kurang akurat. Yang ketiga kompleksitas dalam mengelola rantai pasokan multi supplier. Yang kedua itu operasional, variasi dalam kualitas layanan antar gerai, keterlambatan dalam waktu penyajian selama jam sibuk, inkonsistensi dalam penerapan standar operasional. Yang ketiga itu teknologi, integrasi sistem yang belum optimal antara POS, inventory, dan aplikasi mobile, keterbatasan dalam analisis data pelanggan, dan kebutuhan pembaruan infrastruktur digital. Yang keempat dan yang itu adalah customer experience, waktu tunggu yang panjang selama peak hour, ketidakkonsistenan dalam pengalaman delivery, dan terbatasnya personalisasi layanan. Impact-nya itu penurunan efisiensi operasional. Yang kedua potensi kehilangan revenue. Yang ketiga menurunnya kepuasan pelanggan. Keempat peningkatan biaya operasional, dan yang terakhir kesulitan dalam scaling bisnis. Database planning, database objektif, satu centralized data management, single source of truth untuk semua operasi, kemudian ada real time data synchronization dan backup dan disaster recovery. Yang kedua performance requirements, response time lebih kurang dari 2 detik untuk transaksi normal, kemudian kapasitas handlingnya itu 1000 plus concurrent user dan 99,9% uptime. Kemudian yang ketiga security requirements, end to end encryption,
role-based access control, regular security audits, dan compliance dengan regulasi data privacy. Kemudian nomor 4 itulah system definition. System purpose itu adalah mengembangkan integrated restaurant management system yang menghubungkan seluruh aspek operasional McDonald's Indonesia dari front-end customer service hingga ke back-end supply chain management. Kemudian untuk core functionnya, yang pertama itu ada order management, kemudian ada post integration, ada ketiga mobile order processing, kemudian ada delivery integration, dan terakhir ada payment processing. Untuk yang nomor 2, inventory control itu ada real-time stock monitoring, kemudian ada automated reordering, kemudian ada waste management, dan terakhir ada supply chain integration. Untuk nomor 3 adalah customer management. Yang pertama itu ada loyalty program, kedua ada customer analytics, ketiga ada feedback management, dan terakhir ada personalization engine. Dan yang nomor 4 itu adalah operation management. Yang pertama ada staff scheduling, kedua ada quality control, ketiga performance monitoring, dan terakhir ada reporting system. Kemudian yang nomor 5 adalah requirement collection and analysis. Yang pertama ada point of sale atau POS. Yang pertama itu ada menu management, kemudian ada order processing, ada payment integration, recipe generation, dan shift management. Yang nomor 2 itu adalah inventory management, itu ada stock tracking, automated ordering, supplier management, expiry date tracking, dan terakhir ada waste logging. Kemudian untuk nomor 3 itu ada customer management. Yang pertama itu ada customer performance management, kemudian ada loyalty point tracking, order history, feedback management, dan personalized promotion. Untuk nomor 4 itu ada reporting and analytics, yaitu ada sales reports, inventory reports, performance analytics, customer behavior analysis, dan financial reporting. Selanjutnya akan membahas mengenai non-function requirement. Yang pertama adalah pembahasan performance. Response time harus kurang dari 2 menit dan 99% uptime. Support for 100.000 current user, mobile first design. Yang kedua adalah security. Itu ada data inskripsi, secure authentication, terus selanjutnya ada regulation security audit, ada PCI complement, dan yang terakhir ada data backup. Yang ketiga ada usability. Itu meliputi intuitive interface, multi-language support, mobile responsive, office capability, dan yang terakhir adalah training material. Dan pembahasan keempat mengenai scalability, itu ada horizontal scaling, ada load balancing, ada caching system, dan yang terakhir ada database optimization. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang database design, yaitu conceptual ER modeling. Yang pertama di sini kita akan membahas entity-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan terdiri dari ID pelanggan yang sebagai primary key, ada nama pelanggan, nomor telepon, email, dan poin loyalitas. Lalu pelanggan ini terhubung ke dalam entity pesanan. Di relation-nya ini adalah one to many, yang artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Lalu dalam pesanan ini terdapat ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, yang mana satu karyawan sini bisa melayani banyak pesanan, sehingga relasinya adalah one to many yang akan dijelaskan setelahnya dalam entity karyawan. Selanjutnya dalam entity pesanan tadi ada waktu pesanan, jenis pesanan, status pesanan, total harga, dan pesanan detail ID atau detail pesanannya. Dengan foreign key-nya adalah ID pelanggan, karyawan ID, dan juga ID toko. Lalu ada pembahasan selanjutnya adalah entity karyawan. Di dalam entity karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan jadwal kerja. Selanjutnya dalam pesanan tadi ada entitas gerai atau toko. Dalam entity ini terdapat 5 atribut utama. Yang pertama, satu atribut utamanya adalah ID toko sebagai primary key-nya. Lalu ada nama toko, alamat, tipe toko, dan kode global. Selanjutnya dalam pesanan tentunya ada pesanan detail. Pesanan detail ini memiliki relation one to many, yang artinya satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Yang pertama adalah dalam entity pesanan detail ada ID detail pesanan sebagai primary key. Lalu ada ID pesanan sebagai foreign key, dan ID menu juga sebagai foreign key yang ada dalam entitas selanjutnya. Lalu ada juga jumlah dalam pesanan detail, dan pesanan detail itu terhubung ke dalam menu. Jadi dalam entitas menu ini relation-nya adalah one to many. Jadi dalam satu menu pelanggan bisa memilih banyak order, sehingga pesanan detailnya bisa terhubung dalam menunya juga. Dalam menu ini ada atribut utamanya, yaitu ID menu sebagai primary key-nya. Lalu ada nama menu, ada harga, kategori yang tersedia, lalu ada kode globalnya, dan juga inventaris sebagai foreign key-nya. Nah, dalam menu ini ada inventaris, yaitu
relation adalah one to many. Jadi dalam satu inventaris bisa melihat banyak menu. Dan di inventaris ini memiliki ID inventaris sebagai primary key, nama itemnya sebagai atribut lainnya, ada jumlah, satuan, tanggal kadaluarsa, dan global. Lalu ada dalam menu juga memiliki promosi. Promosi ini terhubung dengan menu, yaitu relationnya one to many, yang artinya satu menu bisa dipromosikan dalam beberapa item. Ada promosi yang pertama adalah ID promosi, atributnya sebagai primary key, lalu ada nama promosi, tanggal mulai, tanggal selesai, diskon, dan juga kode global, dan ID menu sebagai foreign key-nya. Lalu menu terhubung ke dalam menu standar kualitas yang sebagai menu penghubung detailnya antara standar kualitas dengan menu. Yang pertama ada ID menu, dan kedua standar kualitas sebagai foreign key penghubung menu dengan standar kualitas. Dan di standar kualitas ini dengan menu keduanya terhubung dalam relation one to many. Dalam standar kualitas, entity terakhirnya adalah ID standar sebagai primary key, ID menu sebagai foreign key, deskripsi standar sebagai atribut lainnya, dan waktu persiapan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai logical ER modeling dan normalization untuk McDonald system. Yang pertama kita akan membahas tentang logical ER modelingnya terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang apa saja isi dari tabel atau tabel apa saja yang memiliki primary key dan foreign key. Yang pertama kita lihat dari inventaris ya. Inventaris terdiri dari ID inventaris sebagai primary key, ada nama item, jumlah, satuan, tanggal kadaluarsa, dan kode global. Entitas kedua adalah promosi. Promosi terdiri dari ID promosi sebagai primary key, nama promosi, tanggal mulai, tanggal selesai, diskon, dan kode global. Lalu yang ketiga adalah standar kualitas. Dalam entitas ini memiliki primary key ID standar sebagai primary key, lalu ada ID menu sebagai foreign key. Lalu ada juga deskripsi standar dan waktu persiapan. Entitas selanjutnya adalah pelanggan. Dalam entitas pelanggan ini kita memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor telepon, email, dan poin loyalitas. Selanjutnya adalah karyawan. Dalam tabel karyawan ini kita memiliki ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, jabatan, dan jadwal kerja. Lalu yang keenam ada gerai. Gerai ini sebagai kita bisa bilang adalah toko. Dalam entitas ini terdiri dari ID toko sebagai primary key, lalu ada nama toko, alamat, tipe toko, dan kode global. Selanjutnya adalah entitas menu. Entitas menu ini terdiri dari ID menu sebagai primary key, nama menu, harga, kategori yang tersedia, dan kode global. Lalu yang selanjutnya adalah pesanan. Dalam pesanan sendiri ada 3 foreign key yang terhubung sebagai poin utama, yaitu ada ID pelanggan, ID karyawan, dan ID toko yang ketiganya merupakan foreign key, dan ID pesanan yang merupakan primary key-nya. Lalu ada waktu pesanan, jenis pesanan, status pesanan, dan total harga. Lalu yang selanjutnya adalah pesanan detail yang merupakan detail dari pesanan itu sendiri. Ada ID detail pesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan ID menu sebagai foreign key, dan yang terakhir adalah jumlah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang normalization prosesnya, yang akan pembahasannya melalui 1NF, 2NF, dan 3NF. Pertama saya akan membahas tentang 1NF ya. Dalam 1NF sendiri ada beberapa tabel yang tadi dimasukkan digabung menjadi satu yang memiliki primary key dalam masing-masing tabel. Lalu pembahasan detail 2NF atau second normal form. Dalam second normal form ini ada 2 tabel yang bertambah, yaitu menu promosi, yaitu ID menu promosi sebagai primary key-nya, ID menu sebagai foreign key, dan ID promosi sebagai foreign key, dan tanggal berlaku yang menjadi atribut tambahan dari entitas menu promosi ini. Lalu ada tabel selanjutnya yang menjadi tambahan adalah inventaris menu. Yang pertama ID inventaris sebagai primary key, lalu ID menu sebagai foreign key, dan ID inventaris sebagai foreign key. Lalu ada jumlah per menu. Dan third normal form atau 3NF. Dalam 3NF ini digunakan untuk meremove dependensi atau mengurangi tabel-tabel yang terlalu banyak yang tidak dibutuhkan. Yang pertama ada kategori menu yang ditambahkan, yaitu ada ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi. Lalu yang kedua adalah jadwal karyawan yang merupakan tabel tambahan. Ada ID jadwal sebagai primary key,
ID karyawan sebagai foreign key, tanggal, shift, jam masuk dan jam keluar sebagai atribut tambahan lainnya. Dan yang ketiga adalah status pesanan, yaitu tabel tambahan. Ada ID status sebagai primary key, nama status dan deskripsi sebagai atribut lainnya. Dan yang terakhir adalah final normalized table, atau dalam keseluruhan tabelnya ada kita lihat core table sebagai menu yang tadi ditambahkan. Ada ID menu primary key-nya, ID kategori sebagai foreign key, nama menu, harga tersedia, dan kode global. Nah, dalam menu ini tadi terupdate dari tabel-tabel yang sudah ditambahkan ataupun dikurangi sebelumnya. Lalu ada pesanan juga yang terupdate, ada ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggannya itu foreign key, ID karyawannya itu foreign key juga, ID toko, dan ID status sebagai foreign key. Lalu ada waktu pesanan, jenis pesanan, dan total harga. Lalu ada junction table atau table-table yang sebagai penghubung lainnya. Ada menu promosi, yaitu primary key adalah ID menu promosi, lalu ID menu sebagai foreign key, dan ID promosi sebagai foreign key, dan atribut lainnya adalah tanggal berlaku. Lalu yang kedua adalah selanjutnya inventaris menu. Dalam inventaris menu ini ada key-nya adalah menu dan inventaris, lalu primary key adalah inventaris menu, dan atribut tambahannya jumlah per menu. Lalu reference table atau table penghubung dalam core utamanya, yaitu adalah kategori menu. Yang pertama ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi. Yang kedua adalah status pesanan. Status pesanan ini terdiri dari 3 atribut utama, yaitu ID status sebagai primary key, nama status, dan deskripsi. Lalu kita akan membahas selanjutnya setelah normalisasi ada key relationship atau hubungan dalam relation ERP-nya. Ada one to many relationship, ada many to many relationship. Sekarang pembahasan pertama adalah one to many relationship, yaitu dimulai dari pelanggan dengan pesanan, karyawan dengan pesanan, gerai dengan pesanan, menu dengan pesanan detail, pesanan dengan pesanan detail, kategori menu dengan menu, dan status pesanan dengan pesanan. Dan yang terakhir adalah many to many relationship atau hubungan dengan banyak entitas. Yang pertama adalah menu dengan promosi, melalui menu promosi atau entitas menu promosi, dan menu inventaris melalui inventaris menu atau entitas inventaris menu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.